Teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu, Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi pondok pesantren yang pertama di Indonesia yang mampu memiliki galangan kapal, bahkan di dalamnya dipelajari bagaimana membuat kapal itu sendiri. Dan juga, Pondok Pesantren Al Zaitun ini pondok yang jauh daripada pesisir, tapi memiliki dermaga kapal dan juga kapalnya sudah berlayar, kan begitu. Di balik itu semua, ada yang membuat saya tertarik terhadap kemajuan teknologi dan juga kapal yang dibuat oleh Al Zaitun. Salah satunya adalah apa? Perahu yang diberikan nama Yong Java. Menurut infonya, ini adalah perahu pertama yang dibuat sebelum membuat kapal-kapal yang besar. Sehingga perahu Yong Java ini menjadi grand design daripada membentuk kapal-kapal yang lebih besar. Kan begitu. Nah, jadi juga saya mohon maaf pada teman-teman semua jika saya kurang mengupdate perihal kondisi Al Zaitun, kemajuan Al Zaitun dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau atau membutuhkan informasi terkait kemajuan Al Zaitun, salah satunya bisa melalui channel Log News ataupun yang sejenisnya, yang dimana mereka senantiasa memberitakan hal-hal positif terkait Al Zaitun. Tetapi kalau di channel saya, lebih fokus kepada membahas gagasan Syekh Panji Gumilang. Kenapa demikian? Karena gagasan itulah yang mengakibatkan seseorang menjadi hidup lebih lama, bahkan bisa hidup selamanya. Banyak para tokoh bangsa, bahkan Nabi kita sendiri pun, yang telah meninggal ratusan tahun yang lalu, seakan-akan masih hidup, menemani kita. Begitu loh. Oleh karena itu, mari kita bahas terkait perahu Yong Java dan pesan yang ada di dalamnya. Karena bagi saya ini ada pesan tersendiri untuk kita sebagai masyarakat, kan begitu. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, tentu penamaan kapal yang Java memiliki makna tersendiri serta memberikan pesan kepada kita. Untuk itu mari kita bahas dalam lintasan sejarah. Yong Java itu sendiri merupakan suatu organisasi pemuda yang dibentuk oleh pemuda-pemuda Jawa. Pada tahun 1915 diperkasai oleh Sartiman Wiryo Sanjoyo. Organisasi dibentuk dengan nama awal Tri Karo Darmo yang memiliki arti apa? 3 tujuan mulia. Nah, jadi tujuan daripada organisasi tersebut ialah satu, persaudaraan, kedua, pendidikan, ketiga adalah kebudayaan. Kemudian, pada tahun 1918 digantilah nama. Dengan apa? Yong Java, pemuda-pemuda Jawa. Nah, mungkin kalau dari namanya kita akan melihat dengan penamaan ini pun seakan-akan menjadi disintegral, pemisahan. Karena apa? Lebih mengedepankan etnis Jawa dalam memperjuangkan kemerdekaan, kan begitu. Tetapi kalau kita menggunakan kacamata yang lain, penamaan Yong Java ini adalah suatu gerakan yang sangat baik dilakukan saat itu. Karena jika kita berbicara lingkup senusantara akan sulit. Sehingga sebelum kita membentuk masyarakat itu, maka kita bentuk dahulu pergerakan dari tingkatan paling bawah, yaitu etnis, suku. Maka dari itulah dibentuklah Yong Java. Yang dimana waktu itu operasinya adalah di mana? Di Jawa, Bali, dan Madura. Kan begitu. Sehingga perjuangan mereka adalah apa? Mempersatukan kalangan pemuda-pemuda Jawa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan juga apa? Meleburkan etnis sukunya ya untuk bersatu padu dalam kemerdekaan. Oleh karena itu, tujuannya ada 3 tadi, Trikaro Dharma. Yang pertama adalah persaudaraan, bahwa kita sebagai yang Java wajib membangun persaudaraan kepada sesama. Kenapa demikian? Karena di Jawa itu timbul namanya kesenjangan sosial. Orang priayi bangsawan, merekalah yang bisa bersekolah. Sedangkan rakyat jelata tidak bisa. Oleh karena itu nggak heran jika perjuangan kelompok-kelompok pemuda Jawa ini diperkasai oleh para mereka, orang-orang bangsawan. Kan begitu. Kemudian pendidikan. Pendidikan ini haruslah dapat dirasakan seluruh
elemen lapisan masyarakat. Tidak sebatas orang-orang priai, orang-orang bangsawan, tapi juga rakyat jelata. Kan begitu. Kemudian adalah kebudayaan. Itulah tujuan daripada Yongjava. Trikarodharma. 3 tujuan yang mulia. Kebudayaan ini wajib dilestarikan, wajib dijaga dalam apa? Menjaga keutuhan negara. Kan begitu. Dan jangan sampai kebudayaan ini dapat tergerus oleh budaya-budaya asing, terutama budaya Timur Tengah. Kemudian teman-teman semua, dalam perjalanannya terdapat beberapa tokoh yang turut berjuang, bahkan juga turut mendirikan daripada Yongjava. Di antaranya siapa? Ki Hajar Dewantara. Beliaulah yang berjuang melalui pendidikan sehingga terkenal oleh kita peribahasanya atau makolahnya itu ing ngarso sungtulodo ing madio mangun karso tuturi handayani, kan begitu. Kemudian ada Cipto Mangunkusumo. Beliaulah yang berjuang menanamkan paham-paham anti kolonial kepada para pemuda Jawa. Kemudian ada Sarmidi Mangunsarkoro, yang dimana beliau juga berjasa dalam apa? Melestarikan kebudayaan, menjaga budaya Nusantara agar tidak tergerus oleh apa? Budaya-budaya asing. Terutama budaya dari penjajah Belanda dan juga budaya dari Timur Tengah. Karena apa? Karena pada saat itu sendiri pun Timur Tengah, khususnya dari Yaman, sudah menggerus budaya-budaya Nusantara. Bahkan hingga ditempatkannya seorang Habib sebagai mufti Belanda, kan begitu. Artinya perjuangan itu nggak bisa diraih dengan angkat senjata belaka. Tapi yang pertama melalui persaudaraan, kedua pendidikan, dan yang ketiga adalah melalui penjagaan kepada nilai-nilai kebudayaan kita. Begitu loh. Kontribusi yang paling nyata daripada Yongjava ini adalah apa? Mereka memperkasai daripada Sumpah Pemuda. Bahkan daripada Yongjava inilah memberikan motivasi semangat kepada pemuda-pemuda yang lain. Pemuda Islam membentuk Yong Islamic Bond. Pemuda Sumatera membentuk Yong Sumatera. Pemuda Ambon membentuk Yong Ambon dan juga Yong Celebas. Kan begitu. Sehingga perjuangannya ini memang berawal dari suku-suku. Dari suku, dari agama, kan begitu. Tapi mereka meleburkan dirinya kepada apa? Persatuan. Sehingga dalam Sumpah Pemuda sendiri pun mereka menyatakan diri bersatu. Kemudian, jika kita sandingkan dengan kapal atau perahu prototipe grand design yang diberikan nama Yongjava, kemudian dari perahu inilah Syekh Panji Gumilang bersama para Sivitas Akademik Al-Zaitun, bahkan juga para petugas Al-Zaitun mampu membangun kapal yang lebih besar. Ini pula memberikan pesan kepada kita bahwa dari perahu yang kecil yang bernama Yongjava dapat melahirkan kapal-kapal yang besar, kan begitu. Selain daripada itu, Syekh Panji Gumilang ingin mengingatkan kepada kita bahwa nenek moyang kita adalah pelaut. Negara kita adalah negara maritim. Janganlah laut dirusak, hanya diambil minyak buminya, sedangkan kekayaan dari laut yang telah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma tidak kita pergunakan. Justru yang kita pergunakan adalah hal-hal yang dapat merusak lingkungan, merusak terumbu karang. Selain daripada itu, kapal yang diberikan nama Yongjava itu sendiri pun, bagi saya pribadi, memiliki pesan bahwa kita wajib menjaga persaudaraan. Karena dalam membangun suatu peradaban itu nggak bisa tanpa adanya persaudaraan. Kemudian dalam pendidikan, dalam hal ini Syekh Panji Gumilang mereformasi pendidikan pondok pesantren. Yang dahulu pondok pesantren hanya kita lihat sebagai tempat belajar agama, nyatanya Syekh Panji Gumilang mampu merubah, mereformasi bahwa pondok pesantren harus bisa berdikari, harus bisa menjaga ketahanan pangan. Pendidikannya dirubah. Tidak sebatas mempelajari ilmu agama, tapi juga menggabungkan ilmu pengetahuan. Ini kan menjadi suatu kebanggaan ketika ada salah satu pondok pesantren yang memiliki kapal. Bahkan bisa membuat kapal itu sendiri. Jadi kemarin saya waktu itu melihat daripada santrinya Al-Zaitun, entah santri atau mungkin mahasiswa itu, mereka itu sedang merancang bangunan kapal yang akan dibuat. Subhanallah. Dan ini kalau teman-teman mencoba mencari di pondok pesantren yang lain, belum tentu teman-teman menemukan hal yang sama.
Oleh karena itu, inilah gebrakan, inilah reformasi pesan yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang. Bahwa pendidikan jangan hanya melulu persoalan agama, tapi hal duniawi dilupakan. Jangan sampai pendidikan hanya persoalan agama, tapi hal bercocok tanam, hal berlayar tidak dikuasai. Kan begitu. Selain daripada itu adalah nilai-nilai kebudayaan. Bahwa budaya kita wajib kita jaga, kita lestarikan. Jangan sampai budaya kita ini dinodai, direndahkan, bahkan dihapuskan sekalipun dengan dalih agama. Adapun lebih dalam daripada pesan-pesan di atas, bagi saya pribadi begini. Yong Java, Syekh Panji Gumilang mengajak kita mengingat kembali sejarah. Bagaimana para perjuangan nenek moyang kita dalam menuju kemerdekaan. Terutama menuju kemerdekaan masyarakat Indonesia dalam menjaga persatuan. 3 tujuan tadi yaitu yang utama, persaudaraan. Di sini seharusnya kita dapat mengambil hikmah daripada sejarah terdahulu, yang dimana persaudaraan ini wajib kita jaga, yang telah dibungkus dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai karena perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, dan juga perbedaan pendapatan menjadikan kita bermusuhan. Bahkan saling mengkafirkan, saling membunuh. Kan begitu? Jangan. Persaudaraan dulu kita kuatkan. Kemudian dalam hal pendidikan, ini ada pesan yang mendalam bagi kita semua. Bahwa pendidikan ini harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau bisa kita canangkan pendidikan dengan gratis. Memang agak sulit, apalagi jika kita berbicara pendidikan formal. Tetapi ada jalan lain alternatif, yaitu pendidikan non formal. Kan begitu. Salah satu contohnya sebagaimana dahulu Kaprodi saya itu memberikan pendidikan gratis di tempat tinggalnya. Setiap malam Kamis kita berdiskusi, belajar di sana. Tentu nantinya jika teman-teman memahami pesan daripada Syekh Panji Gumilang melalui perahunya Yong Java ini, teman-teman seharusnya bisa mengaplikasikan pendidikan yang minim biaya dan juga pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kan begitu. Terutama teman-teman membuka ruang-ruang diskusi, baik di rumah teman-teman sendiri pun, atau di tempat terbuka. Atau teman-teman memberikan konten edukasi, kan begitu. Kemudian, selain daripada tadi itu, yang namanya kebudayaan itulah tujuan utama kita. Jangan sampai negara kita yang sudah merdeka ini hilang jati diri bangsanya, hilang identitasnya, karena apa? Budaya kita telah dicampur baurkan, bahkan budaya kita telah dihapuskan. Karena beberapa dogma ajaran yang menyatakan ini syirik, ini bid'ah, kan begitu. Oleh karena itu hati-hati terhadap segala bentuk penjajahan. Penjajahan yang amat jahil, penjajahan yang amat kejam adalah penjajahan kebudayaan atas nama agama. Kalau teman-teman sadar, negara kita ini sudah dijajah oleh berbagai kebudayaan asing. Bahkan di pinggir-pinggir jalan itu banyak kebudayaan-kebudayaan Timur Tengah. Kan begitu. Hati-hati. Dalam persoalan makanan pun kita sudah dijajah. Kan begitu. Dalam fashion dijajah juga. Sedangkan kita ketika ingin mengekspresikan budaya kita, menggunakan apa contohnya orang Jawa menggunakan belangkon, baju Jawa, adat Jawa, dikira dukun. Dikira orang sesat. Ini seperti apa? Oleh karena itu, marilah berangkat daripada Yong Java ini, kita memiliki semangat untuk senantiasa mereformasi diri kita dalam mencapai kemerdekaan. Memang betul, Indonesia sudah merdeka. Tapi kita lihat di masyarakatnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum merdeka secara ruh, fikir, dan ilmu. Kan begitu. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam ketakutan. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.